Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan atau yang disebut oral cavity atau cakup oral oleh dosen Henry Didi Harto Escape Nurse MPD. Nama saya Arlin Cepote dengan NRP 22232779. Kelas A semester 2. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Mereka Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya langsung materinya. Yang pertama, bagian A, definisi. Bagian definisi terbagi 3. Yang pertama, mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut. Bagian kedua, mulut atau rongga mulut atau oral cavity atau cavum oris merupakan pintu masuk dari traktus gastrointestinal. Yang ketiga, tempat permukaan bagi proses ginestik mekanis, yaitu dengan cara mastifikasi, mengunyah, dan juga proses digestik kimiawi melalui enzim yang terdapat dalam saliva. Bagian B, fungsi mulut. Fungsi mulut terdapat 3. Yang pertama, jalur bagi keluar masuknya udara. Yang kedua, menjadi gerbang utama bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, berperan penting dalam menunjang aktivitas berbicara. Bagian C, batas-batas mulut. Di sini terdapat 2, yaitu yang pertama, bagian dan rongga mulut atau oral cavity dibatasi oleh bibir. Yang kedua, bagian atas dibatasi platum, durum, hingga platum mole. Atap mulut dibentuk oleh platum lidah yang terletak di lantainya, serta terikat pada tulang hyoid. Platum drum atau keras adalah membran mukosa yang melekat pada jaringan tulang. Platum lunak atau mole mempunyai pusat otot rangka dan banyak kelenjar mukosa pada lapisan submukosannya. Bagian 3, gian. Bawah terdapat otot-otot yang membentuk bagian mulut dan lidah seperti pipi. C, bagian-bagian mulut. Di sini, secara umum, mulut terdiri atas 2, yaitu yang pertama, rongga mulut bagian luar atau vestibula, yaitu ruang di antara gusi, bibir, dan pipi. Yang kedua, rongga mulut bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang maxillaris, platum, dan membrularis di sebelah belakang bersambung dengan faring. Bagian bibir dibentuk oleh orbicularis oris atau muscula dan dilapisi oleh carotid atau strand viet squamous capitellum. Otot yang menutup bibir adalah orbicularis oris. Obat yang mengangkat bibir adalah levator anguli oris dan otot yang menekan ujung mulut adalah despero oris. Bibir membantu dalam berbicara, mengisap, dan menjaga makanan tetap berada dalam mulut. Bagian pipi. Bagian pipi adalah dinding yang menutup rongga mulut. Bagian samping terdiri atas lapisan kulit subsat yang berisi lemak serta otot-otot wajah yang membantu dalam proses pipi menghancurkan makanan. Otot yang terdapat pada pipi adalah buccinator muscles, sedangkan bagian dalam pipi merupakan bagian yang lembab dan tersusun dari epitel kumas yang berlapis-lapis. Platum membentuk bagian dari atas rongga mulut. Fungsi di sini ada 2. Yang pertama, sebagai pelindung untuk memisahkan dari rongga hidung, memperjelas ucapan kita, juga memperkuat melekatnya gigi tirun. Platum langit terbagi menjadi 2 juga, yaitu yang pertama, platum durum
atau platum keras tersusun atas tajuk-tajuk platum dari sebelah depan tulang maxillaris atau 2/3 bagian anterior atau rongga mulut, dilapisi mukosa, mengandung kelenjar mukosa kecil dan glandula platea, menghasilkan mukosa untuk melunasi makanan yang sedang dikunyah. Bagian kedua platum atau platum lunak terletak di belakang yang merupakan lipatan yang menggantung dan dapat bergerak, terdiri dari jaringan fibrosa dan selaput lendir. Itu 1/3 sebagai posterior berperan dalam proses menelan saat bergabung dengan dinding posterior prying, menutup bagian jalan makanan dari saluran napas bagian atas. Di sini bagian gigi. Terdapat beberapa, yaitu makanan akan dihancurkan oleh gigi yang berumur 32 buah atau 16 buah pada setiap rahang. Terdapat 4 jenis gigi, yaitu yang pertama, insidium atau insitif, disebut juga dengan gigi seri. Letak gigi ini ada di bagian depan. Fungsi gigi seri adalah untuk memotong atau mengiris makanan. Jumlah gigi seri pada anak-anak dan orang dewasa dalam setiap rahang adalah 8 gigi atau 4 buah di atas dan 4 buah di bawah. Kakinan atau caninus. Gigi ini disebut juga dengan gigi taring. Gigi taring ini mempunyai permukaan atau berujung tajam. Letaknya di sudut mulut berbentuk runcing. Fungsi gigi taring adalah untuk merobek makanan. Jumlah gigi canine atau caninus atau gigi taring pada anak-anak dan orang dewasa dalam setiap rahang adalah 4 gigi atau 2 buah di atas dan 2 buah di bawah. 3. Premolar. Gigi ini disebut juga dengan gigi gerahan kecil. Letaknya di belakang gigi taring. Fungsi gigi ini premolar atau gerahan kecil adalah untuk merobek dan membantu mengunyah atau menggiling makanan. Jumlah gigi premolar pada orang dewasa sebanyak gigi 8 atau 4 buah di atas dan 4 buah di bawah. Sedangkan untuk anak-anak tidak mempunyai gigi premolar. 4. Molar gigi. Ini disebut juga gerahan besar. Letaknya di belakang premolar. Fungsi gigi molar atau geraham besar adalah untuk mengunyah dan menggiling makanan. Jumlah gigi molar pada orang dewasa sebanyak 12 gigi. 6 buah di bawah dan 6 buah di atas. Tapi kadangkala gigi molar 3 bisa saja tidak tumbuh. Dan seringkali juga ditemui gigi molar 3 tumbuh miring, sehingga sering menimbulkan keluhan dan harus disebut jalan dengan operasi. Sedangkan jumlah gigi geraham pada anak-anak berjumlah 8 gigi. Gambar jenis gigi. Di sini bagian atas dan bagian bawah. Bagian dan lapisan gigi. Bagian-bagian gigi terdiri dari yang pertama, mahkota gigi, bagian menonjol di atas gusi, yang kedua akar gigi atau bagian gigi yang tertanam dalam tulang rahang, 3 leher gigi, tempat bertemunya mahkota dan akar gigi. Bila gigi dibelah menjadi 2 bagian, maka akan tampak lapisan-lapisan berbeda membentuk gigi seperti email, dentil, dan pulpa. Yang bagian A, email. Email merupakan lapisan tertular pada mahkota gigi dan merupakan bagian terkeras di dalam tubuh manusia. Bagian B, dentin. Terletak di bawah email. Dentin adalah bagian yang terbesar dari seluruh gigi namun lebih daripada email.
terdiri dari air 13,2 liter, bahan organik 17%, dan bahan anorganik terdiri dari 69%. C. Pulpa terdiri dari air 75% dan bahan organik 75%. Pulpa berisi pembuluh saraf, pembuluh darah, dan limfa. Tugas dari pulpa adalah mengatur nutrisi atau makanan agar gigi tetap hidup, menerima rangsangan, membentuk dentin baru bila ada rangsangan panas, kimia, tekanan, atau bakteri yang dikenal dengan dentin sekunder. Terima kasih, semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.